kali ini aku mau ngomong random aja sih. Yang ngomong kadang pun ya ada baiknya pasti ada buruknya gitu kan. Cuman ya udahlah ya gitu kan. Jadi di sini aku mau ngomongin sesuatu yang random aja gitu, mengenai gini. Yang orang lihat mengenai kehidupan aku kayaknya enak aja gitu, kayaknya mulus aja, nggak ada rintangannya. Ya tentu tidak dong, pasti ada rintangannya, pasti ada jalan yang berliku, yang mungkin sampai nangis pasti, dan sampai kadang putus asa pasti. Tapi kan yang itu nggak aku liatin sama orang-orang pastinya. Ada orang-orang yang tahu, tapi hanya orang yang terdekat aku, orang yang tinggal sama aku gitu kan, teman-teman aku yang deket sama aku, tidur barengan sampai 24 jam per 7 gitu kan, kita sering bareng, jadi otomatis tahu. Tapi nggak semuanya tahu gitu kan. Bagi aku kadang juga dalam pertemanan itu ada batas-batas yang kita nggak perlu sampai ngasih tahu mereka sedalam itu. Bagi aku sendiri, aku butuh privasi, aku butuh bonding diri aku sendiri, nggak semua harus aku kasih tahu gitu. Nah, terkait yang tadi kayak aku punya privilege gitu, aku punya kayak kesempatan yang lebih duluan gitu kan. Nah, itu semua aku nggak sangkal gitu. Itu memang benar adanya, aku punya privilege, aku punya keistimewaan yang mungkin ya teman-teman nggak punya gitu, tapi aku nggak tahu lah gitu. Tapi intinya gini, apapun yang kita punya kita maksimalkan gitu. Jangan melihat kayak orang lain, oh dia punya keistimewaan nih, aku nggak punya gitu. Wajar dia mendapatkan hal itu gitu. Aku ya siapa, aku nggak ada apa-apanya, jadi untuk hal itu nggak bisa, bukan seperti itu gitu kan. Kadang aku selalu ngomong sama diriku sendiri gitu kan, ngapain sih iri sama orang, ngapain sih dengki sama orang. Iri dengki sama orang boleh, tapi dalam hal yang positif, jangan negatif ke diri kita gitu kan. Rugi rasanya kalau kita kayak lihat, oh orang hidupnya enak ya gitu, terus aku kok enggak gitu. Susah kali sih hidupmu gitu kan. Kayak Tuhan tuh nggak berhasil menjadikanmu sebagai makhluk yang seutuhnya gitu, padahal yang diandalin ada loh gitu. Yang klasik-klasiknya pasti kita punya Tuhan, punya Allah gitu kan. Nah, ya kita harus maksimalkan potensi atau kemampuan yang kita punya, selebih ada punya orang dalam atau enggak. Ya kalau aku yang nggak berusaha, nggak akan sampai dong aku sampai ke titik yang sekarang ini. Tentunya aku berusaha gitu kan, berusaha. Ya kita bicara tentang manusia ya klasik ya kan, pasti usaha itu yang nomor satu. Nah, gimana caranya usaha? Ya semaksimal mungkin. Kita lihat aja orang-orang yang nggak beragama sekalipun, kalau berusaha pasti dapat kan, pasti ada hasilnya gitu. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen gitu kan. Itu bukan hal yang memang klasik, tapi itu ada nyatanya, nyata gitu. Hal itulah yang akan kita temuin nanti di depan. Nah, setelah usaha kita akan barengin dengan cara gimana. Kita adalah makhluk yang memang lemah, yang gak bisa apa-apa. Jika kayak ketentuannya sama Allah itu, ya kita kena yang terbaik gitu kan. Allah itu gak akan pernah nolak apapun yang kita pinta, selagi itu baik dan selagi itu mampu kita memang untuk diberikan hal itu gitu kan. Nah, mengenai hal itu kadang orang-orang bilang kayak, emang hidupmu ya gitu enak kan. Ya aku mikir kayak gitu, enak gimana, gak semua hidupku juga enak. Aku juga butuh yang kadang perlawanan dalam diriku, gejolak dalam diriku, kayak aku hidup buat apa sih, ini semua aku jalanin untuk apa, kadang sampai di titik itu gitu kan. Yang kadang aku pikir aku gak sekuat teman-temanku yang lain gitu, yang sampai sekarang belum selesai perkuliahannya gitu. Mungkin aku yang emang yang orang yang kadang lemah, jadi aku kan ketika aku kayak seperti aku nggak sanggup untuk hal itu, ya aku meminta, ya Tuhan, ya kuatkanlah aku untuk melewati ini semua gitu. Kalau aku nggak mampu berarti kan ya udah, Tuhan akan menguatkan aku, Allah akan menguatkan aku untuk menjalani hal yang itu. Ketika udah selesai, udah gitu kan, berarti porsiku segitu. Nah, porsi untuk teman-temanku mungkin
mereka lebih kuat lagi. Sisi positifnya kita lihat kan ya kan, mereka lebih tahan lagi untuk dikasih cobaan yang lebih berat, mereka lebih kuat daripada aku itu. Kalau kita lihat dari sisi dunianya ya mungkin ya hidupku enak gitu, tapi kalau mungkin dilihat dari sisi yang keimanan atau apa segala macam, mungkin kalian lebih kuat gitu kan. Oke, kita lihat sisi hidup ini yang baiknya aja, nggak usah buruk ya. Kalau kita pandang ke sisi buruk ya pasti buruk semua gitu kan, nggak ada baiknya nih gitu. Itu juga sih untuk teman-teman yang saat ini masih berjuang gitu kan, ya semangat, tetap kayak ya jalanin semuanya. Mungkin ya klasik gitu kan, semangat gimana apa gitu kan, ya semangat ngerjain ya, tapi aku udah nggak ranahnya sama kalian bareng gitu kan. Tapi kalau untuk temanku yang kemarin, ada aku teman yang 4 orang itu gitu, nggak hanya ngasih semangat ya, emang kita ya bareng apa segala macam gitu kan, nemenin gitu hingga selesai akhirnya bareng. Nah, bagi kalian yang saat ini ya carilah teman yang bisa kalian ajak bareng, yang diajak kompromi, yang ngasih semangat gitu, yang ngasih kayak jadi nggak down, jadi up lagi, bukan malah bandingin kayak masalahku lebih berat daripada masalahmu, kenapa kok gini. Jangan, karena kalau untuk adu nasib sama orang lain itu nggak baik, bahkan nggak akan ada pernah yang menang di antara adu nasib itu. Jadi kayak carilah teman yang masih minimal satu aja gitu untuk saling ngobrol. Jangan sendiri, hindari sendiri, karena kalau sendiri itu kadang kita akan sedih, kadang kita akan depresi, stres, tingkat stres itu lebih tinggi. Tapi ketika ada teman kita akan malu untuk nangis, kadang kayak kita akan mendem, kayak kita akan lebih kayak santai, relax. Dalam artian ya setiap orang beda-beda, cuman bagi aku kalau ada temanku satu kamar gitu, temanku tidur, aku nggak akan nangis kan, aku akan senang gitu kalau ada temanku gitu, akan bahas hal-hal yang lain untuk menyenangkan diriku gitu. Atau jalan-jalan kemanapun, selagi masih bisa jalan-jalan yang irit biaya ya jalan-jalan untuk menyenangkan diri. Nah kayak gitu sih gitu. Apalagi untuk adik-adik yang sekarang semester yang udah mau lanjut nih, bahas judul, skripsi apa segala macam, jangan ditunda-tunda. Ingat, waktu sebulan, 2 bulan, setengah semester, setahun itu sangat cepat. Jadi jangan sepele, jangan anggap enteng, oh ini baru 1 hari nih, baru 2 hari, tiba-tiba udah sebulan aja. Jangan gitu kan. Jadi manfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Jangan bandingin dosennya, aku killer, dosenmu gampang, gak ada itu. Aku semua udah jalanin itu semua. Jadi kayak baik dosenmu killer atau dosenmu gampang, semua tergantung sama dirimu sendiri dan kepercayaanmu dan keyakinanmu sama yang di atas, bahwa lo mampu ngadepin itu semua gitu. Gambling aja sama Allah gitu kan, minta aja, ya Allah aku emang lemah gitu, tapi aku yakin pasti engkau bisa memberikan aku jalan yang terbaik yang buat aku bisa menghadapin ini semua gitu. Hanya engkau yang maha kuasa, hanya engkau yang maha menguatkan gitu kan. Aku manusia yang lemah, tiada daya, tiada apapun tanpa dirimu gitu. Kayak kalau pada saat-saat genting, saat-saat apa yang lo inginkan, pasti lo kekeh kan sama doa lo, pasti lo berharap kayak berharap yang utuh banget dirimu, kayak yang mengharap gitu kan sama yang di atas gitu. Nah mengharapnya sama yang di atas aja, nggak usah mengharap sama manusia. Karena apa, lo akan menemukan kekecewaan kalau sama manusia. Contohnya kadang gini, dalam menulisan skripsi kadang gitu kan, kita butuh teman untuk bimbingan gitu kan. Ngajak teman mau bimbingan, tapi temannya nggak bisa bimbingan gitu. Kok temen lo nggak mau ya ngajak bimbingan, udahlah nggak usah bimbingan. Jangan seperti itu. Kalau bisa jalan sendirian. Tapi kalau emang udah ngajak teman tapi teman gak mau, udah tinggalin, biarin. Dalam artian berteman itu juga ada hal yang gak semua kita harus gak enakan atau gimana, kayak temanku gak mau nih, atau bilang temennya tunggulah aku belum siap gitu kan, nanti sama-sama bareng-barengan. Nah kalau udah kayak gitu, tanya dia kapan siapnya, pastiin, omongin. Jangan bilang kayak oh yaudah aku tunggu gitu. Tadi tunggunya taunya seminggu, sebulan gitu kan. Kalau mau nunggu berlama-lama seperti itu, nggak usah ditunggu. Tapi kalau sama temen yang emang kita mau akrab, bilang ya kita sama-sama nih bareng berjuang. Tapi ketika udah nanti aku duluan yang maju, ya nggak ada salahnya dong, kita kan udah sama-sama ngerjain, kita udah sama-sama kayak ngadepin ini semua gitu.
pasti jalan finishnya beda-beda setiap orang gitu. Nah itu harus dijelasin. Memang kadang kalau sama teman yang nggak ngerti, kadang ketika kita duluan dia bilang kita kayak nggak mikirin perasaan kita, nggak peduli sama kita. Jangan, kalau kayak gitu dihindarin aja lah teman-teman kayak gitu. Nah kayak gitu sih saran-saran aku untuk teman-teman aku, kayak ya tetap semangat gitu kan. Nggak ada hidup orang yang lebih enak yang kita pandang gitu kan. Ya setiap orang itu beda-beda kehidupannya gitu kan. Kalau untuk kita pandang, oh hidup dia lebih enak daripada aku, padahal kita sama-sama makan nasi, kok dia bisa lebih hebat sih. Kadang itu nggak ada habisnya, capek tau gak sih. Kadang aku ya circle pertemananku tuh ya sedikit, tapi aku semuanya aku temanin gitu. Walaupun aku sebenarnya ada buat masalah di hidup satu orang, nggak di beberapa orang, satu orang gitu, yang kadang kayak aku mikir ini gimana sih menyelesaikannya, kok permasalahannya kadang berulang gitu. Padahal berulangnya kadang ya jatuhnya ke dalam diri kita sendiri, padahal kita yang kadang sebagai manusia kayak ada menginginkan hal itu lagi, dalam hal artian kita menginginkan masalah, tapi kayak menginginkan ya pengen gitu ngerasain hal itu yang baiknya lagi, tapi kita nggak sadari dalam hal baik itu pasti ada sisi buruknya lagi gitu kan. Nah kayak gitu sih. Nah ini terkait terus ke pertemanan gitu tadi kan. Dalam berteman kita sedekat-dekatnya berteman, nggak semuanya harus kita ceritain, nggak semuanya harus kita tumpahin sama teman kita gitu. Karena juga emang kadang nggak selamanya kita bareng kan. Ketika dia ada sama orang lain ya nggak tahu kita kayak gimana gitu kan, tapi kalau yang kita bisa kontrol diri kita sendiri gitu. Kita berteman, kayak bagi aku berteman aku itu sama semua orang aku berteman, baik yang aku cari teman belajar yang fokus itu yang ini, mau teman yang bisa jalan yang ini, atau teman belajar sambil fokusnya main-main, it's okay gitu. Aku semua aku temenin, tapi ketika ada aku dapat cerita atau apapun, aku ya udah cukup di dalam diriku, aku simpan, aku kunci, dan cerita itu nggak akan berlanjut ke orang atau yang dibenci. Tapi selama yang aku jalanin, kayak nggak ada orang yang akan satu sama lain yang benci akan cerita sama aku menghindari itu, karena bagi aku juga itu ranah privasi orang, aku nggak mau usik. Karena pernah kejadian sama aku dalam circle aku yang kecil ini, mereka ada satu saat yang kadang diam-diaman marah-marahan gitu. Kalau aku netral gitu, nggak pernah ada masalah, karena kan berlima kan, yang netral itu aku di tengah gitu, antara ini dua ada dua. Nah mereka kayak kadang pernah ada diam-diaman atau gimana, aku kadang di antara mereka pun pernah konflik atau beberapa hal, aku nggak tahu cara untuk membaikkan orang gimana kan, tapi kadang sebisa mungkin kalau udah tahu masalahnya harus dibaikin lah biar baik gitu kan, karena itu masalah personal gitu kan, nggak bisa kita ikut-ikutan gimana pun gitu. Tapi ketika udah baikan ya sebisa mungkin nggak usah lagi itu diusik, nggak usah itu lagi dibicarakan gitu kan. Ya udah yang lalu gitu kan, dan sekarang kita bicarakan dan kedepannya gimana. Hal itu yang aku cari gitu kan dalam pertemanan, dalam hal siapapun yang dekat sama aku gitu kan. Nah kadang aku di dalam pertemuan gak ada ketemu sama sekali sama orang itu, nah di dalam satu hal lain berasa akrab kali gitu. Semua hal kadang aku ceritain sama dia, nggak semua, ada beberapa kadang yang aku batasin gak aku ceritain. Tapi untuk masalah yang kayak yang terlihat gitu kan, aku ceritain sama dia gitu. Padahal yang orang lihat di luar juga kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah sarapan gitu. Nggak tahu itu entah cara pertemanan yang bagaimana gitu. Itu yang aku alamin gitu kan. Kalau kita di dunia kampus kita berasa kayak orang asing, nggak pernah kenal. Tapi kalau udah di luar, selebih dari orang yang nggak pernah lihat kita ngobrol ya bebas gitu kan. Nggak tahu entah apa tuh batasannya, kenapa seperti itu gitu. Ya udahlah, aku memiliki banyak ragam teman sih gitu, karena aku nggak membatasi dengan siapapun aku berteman gitu. Karena bagi aku rugi untuk kayak berteman hanya sama satu orang aja gitu, ngerti nggak sih? Bukan karena kayak semakin tua harusnya circle-nya udah dikit, enggak. Bagi aku kayak ya udah perbanyak-banyak aja tuh teman gitu, nggak penting siapapun orangnya gitu. Karena relasi itu penting untuk kita entah kerja, untuk kita butuh apapun gitu kan. Karena nggak kita sangka-sangka kadang dari orang yang nggak pernah kita sama sekali ngajak ngobrol, tapi kita
di satu lingkungan yang sama gitu kan. Nah kayak gitu sih, untuk membenci orang dalam hati ini kayak aku pengen nih gitu, gimana sih caranya dalam hati ini terbersit kayak untuk benci sama orang gitu kan, kayak ngeliat orangnya kayak bete gitu. Ada sih, cuman kadang dibonding lagi, lo nggak ingat kebaikannya apa gitu, pernah bantu lo, kadang gitu sih. Nah hal-hal yang kayak gitu kadang harus kita hindari. Untuk benci sama orang tuh jangan terlalu kali, untuk sayang sama orang tuh jangan terlalu kali, karena kadang pada saat kita udah sayang kita bisa benci, pada saat kita benci bisa kita berubah jadi sayang gitu kan. Makanya hidup ini netral, yang standar-standarnya aja kalau dalam hal perasaan, karena semuanya itu bisa hilang. Nah gitu sih, karena kan sekarang ini semuanya virtual gitu kan. Di umur sekarang juga orang banyak nanya kan kayak, aman siapa apa gitu kan, kayak kalau kita udah ngerti pasti kayak udah nggak itu lagi kan. Cuman kayak ayo udahlah, biarlah itu jadi rahasia Tuhan untuk aku, biarlah itu menjadi kado yang terindah untuk aku gitu kan. Siapapun itu kayak ayo udahlah gitu kan. Dan untuk orang yang pernah aku usik hidupnya, maaf yang tak pernah terucap gitu kan, ya aku mohon maaf gitu kan telah ya mengusik hidupmu gitu kan. Ya udahlah gitu, kalau masalah itu kayak mungkin aku nggak beruntung. Kalau orang anggap semua aku hidupnya beruntung dari A sampai Z, kemungkinan enggak. Ya A sampai Z aku beruntung, tapi ada mungkin di tengah-tengah yang kosong gitu, yang aku nggak semuanya beruntung gitu. Kalian percaya nggak, keberuntungan itu dicari, bukan ditunggu-tunggu datangnya keberuntungan itu, enggak. Keberuntungan itu kita cari, kebahagiaan itu kita ciptakan gitu. Itu semua bisa kita ciptakan, bukan dalam hal kita memanipulasi semuanya, bukan. Cuman sampai kapan sih kita mau bersedih-sedih, sampai kapan sih kita susah-susah gitu kan. Pasti ada titik kita dimana senangnya, titik kita bahagianya gitu. Itu semua harus kita lakukan, harus kita cari gitu kan. Nah gini, ada orang bilang rezeki itu udah ada yang ngatur, ngapain sih susah-susah gitu. No, Tuhan juga nggak suka sama orang hanya kayak ya udah pasrah tapi nggak ada actionnya, bukan. Hidup ini juga balance gitu kan. Ketika lo pasrah, ketika lo yakin, itu semua bukan sebelum lo berusaha, tapi sesudah lo berusaha baru pasrah, baru lo bilang. Sebelum berusaha ya lo berdoa, ini lo lemah, lo butuh pertolongan. Nah itu kan lo akan action kan pasti. Nah setelah lo action baru lo bisa bilang pasrah, ini semua emang udah ketentuan sama Tuhan, karena lo udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ketika lo belum berusaha tapi udah bilang kayak ya udah ini udah jalannya Tuhan kali gitu, enggak dong. Lo bisa berusaha, lo ada akal yang membedakanmu sama manusia sama makhluk Tuhan yang lainnya gitu, sama tumbuhan sama hewan yang nggak bisa melakukan hal yang lo bisa lakukan gitu, yang lo bisa sekarang di sini, besok lo udah di kota mana gitu kan, lo bisa berpindah-pindah, lo bisa berusaha gitu, nggak tiba-tiba jeng ada uang, jeng sekarang ada di kota lain, ada di mana gitu kan, enggak gitu sih. Karena kadang ya tujuan hidup aku pikir-pikir lagi, kemana sih, apa sih gitu kan, kayak hampa banget gitu. Ternyata ya enggak sih, ya tujuan hidup kita pasti mati gitu kan, meninggalkan ini semua fana kali gitu kan. Jadi kayak nggak perlu yang berlebihan dicari, kayak ya udahlah secukupnya gitu. Lo bahagia menjalani semuanya, jangan stres gitu ya, hadapin semuanya dengan yang kuat. Boleh bilang kayak ketika cobaanmu berat, bilang kayak mungkin Tuhan sayang sama aku, ingin melihat aku terus dekat sama dia. Tapi lo juga boleh dalam berdoa tuh gambling, ya Allah ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk menjalani ini semua, aku pengen lulus tahun ini. Karena dalam berdoa itu juga kadang perlu detail. Ya Allah itu maha tahu, Allah itu maha kuasa. Tapi ketika kadang lo gak ngakuin kelemahan lo gak berucap akan hal itu, lo egois sebagai manusia, lo ingin dimengerti gitu kan. Kayak kesel gak sih kadang, kayak ini ada orang teman kita gitu, kok lo gak tahu sih aku sedih gitu kan,
kok lo nggak ngerti sih aku kenapa, kok lo nggak peka sih. No, aku kayak kenapa sih gitu, karena lo nggak ngomong, lo nggak cerita ya, kenapa aku harus ngerti seluk beluk yang ada di dalam diri lo gitu kan. Itu urusanmu sama dirimu sendiri gitu. Kadang itu yang aku terapin sama diriku sendiri. Ketika aku sedih, ketika aku kadang galau, ketika aku kadang terpuruk, aku nggak mau minta perhatian sama orang lain yang prihatin kayak. Ketika aku diam, kok orang nggak ngerti ya aku lagi sedih. Enggak, ya udah, ketika aku diam orang emang nggak ngerti aku sedih. Tapi ketika aku pengen minta perhatian, ya aku harus cerita, aku harus ngomong sama orang itu kan, bahwa aku sedih, bahwa aku begini. Nah barulah dia ngerti. Begitu juga sebenarnya sama Allah gitu. Sedangkan manusia aja mungkin bisa lihat kita sedih, tapi kalau kita nggak cerita, mereka nggak berani kan ngusik kita gitu. Allah juga nggak seperti manusia gitu. Cuman Allah itu lihat kita mau nggak ngadu sama dia, kita mau nggak ngaku sama dia bahwa kita lemah, kita butuh pertolongan gitu, kita butuhnya apa gitu. Memang semua udah ditakdirkan sama Allah, tapi yang aku percaya juga kekuatan doa itu bisa merubah segalanya. Ada magical gitu, miracle atau apalah gitu, magical gitu dalam doa itu ada gitu kan. Percaya nggak percaya, doa itu memang kayak yang menenangkan kita semua dalam kehidupan ini gitu. Gimana sih kita rasa tenang untuk menjalani semua, karena kita kayak udah berdoa, udah berusaha, udah pasrah gitu kan. Rasanya kayak yaudah tenang, minta keluasan hati, kedamaian dalam hati gitu. Karena hati ini sempit gitu, karena hati ini kecil, jadi mintalah hati ini dilapangkan, diluaskan, seperti itu. Jadi nggak ada hidup orang yang sebenarnya enak, nggak ada hidup orang yang sebenarnya mulus-mulus saja. Kalau mau kaya, bekerja, jangan ikut hal yang hanya semata aja kayak bonusnya sekian, lo invest misalkan cuma 10% dapatnya 90%, itu bohong, nggak ada itu semua. Jadi kalau mau kaya, kalau mau apa-apa beli tanpa lihat harga, itu ya usaha kerja gitu, apa yang bisa lo lakuin gitu. Hindarin hal-hal yang iming-iming mendapatkan uang lebih dari apa yang kau berikan. Nah terlebih itu juga gitu kan, kadang manusia mikir, kok aku nggak dapet ya satu hal ini yang aku pengen, kok aku nggak bisa ya, kok Tuhan nggak bisa ngasih aku ini ya gitu. Kadang dalam hati kita, kenapa nggak bisa? Karena kita nggak mau memberi duluan untuk hal itu. Sebelum kita pengen mendapatkan hal itu, seharusnya kita berani dong investasi lebih, investasi atau memberi lebih kepada orang lain, membantu orang lain lebih gitu kan. Dalam hal kita temenan gitu kan, kadang kayak teman kita baru dapat gaji pertama, bagi dong gini-gini apa segala macam, tapi kayaknya nggak seharusnya kita minta kayak gitu kan. Kalau dia mau kasih ya udah kasih gitu. Tapi ketika kita yang pertama kali mendapat gaji pertama, kita pengen bagi sama orang lain, ya kenapa enggak gitu. Nggak usah tanpa teman kita minta, ya kita harus lakukan gitu kan. Karena dalam hidup ini sekali kita memberi, pasti hasilnya itu jangan mengharap sama manusia, mengharap sama di atas saja. Merdapat dapatnya tuh akan berlipat ganda, atau enggak sih, akan kayak nggak hal yang dulu duga-duga. Tapi dalam artian jangan hitungan sama Allah ketika kita memberi sesuatu, ketika kita kayak ya udah bilang kayak, ya Allah aku sanggupnya segini, yang aku harapkan darimu ya apapun pasti yang terbaik gitu kan. Kalau sama Allah itu kita malu sih, cuman kayak sama Allah itu nggak ada rasa yang kadang Allah itu nggak akan dengar kita, Allah itu nggak cuekin kita, nggak. Allah itu malah kayak ngedekat kita, Allah itu malah kayak, iya hambaku pengen nih sini dekat sama aku, curhat gitu. Perlu dengerin hal itu yang benernya dari ustadz sih. Kalau dari omongan aku kayaknya ustadz bukan gitu, cuman kayak dari apa yang aku alamin seperti itu gitu kan. Ya jadi seperti itulah, berani untuk memberi lebih kepada apa yang kita harapkan gitu. Ya intinya lillahi ta'ala gitu kan, mengharapkan lebih sama yang di atas. Kalau mengharapkan sama orang kita beri itu, kita mengharapkan kembalian ya sejatinya nggak pernah lebih kan, ya kan. Oh ini beri sama orang atau belanja, yang lo belanja ini 15, yang lo belanjain 15.000 tapi lo kasih 20.000, pasti kembaliannya 5.000 kan.
nggak akan lebih gitu. Maksudnya kalau mengharapkan kembalian dari manusia tuh nggak akan pernah dapat lebih. Kayak nggak usah berharap sama manusia gitu, hindarin gitu. Hati ini mudah kali kayak kecewa gitu, hindarin gitu lah. Nah juga dalam pertemanan yang kadang dianggap teman udah punya usaha gitu kan, minta harga yang lebih murah gitu. Lo temanku atau musuhku atau siapa sih gitu kan. Seharusnya kalau teman yang kadang buka usaha atau teman lagi apalah gitu yang menghasilkan, ya seharusnya didukung gitu atau dipromosiin ya sebisa mungkin. Tapi kadang ya ketika udah mempromosikan, bisa lah harga teman gitu kan. Yang aku rasa kayak yang ya untuk membenarkan kataku ini, kan aku pernah dengar kata Panji gitu kan, minta harga temen dong gitu. Nah misalkan harga normalnya 20.000, dikasih harga temennya 30.000 gitu kan. Lo kok mahalan harga temennya 30.000 dari harga normal? Ya kan harga temen, karena teman itu mengapresiasi apa yang dilakukan temennya, ya kan pasti memberikan lebih, seharusnya kayak gitu kan. Nah tapi kebanyakan orang minta diskon, minta lebih, minta kurang gitu kan. Kadang kayak mending kita nggak usah temenan sih gitu, lo temenan sama yang lain aja, nggak usah temenan sama aku gitu kan kalau mau nyari diskonan gitu. Kadang gitu sih, banyak orang yang nggak mengapresiasi hal-hal yang kecilnya aja gitu. Kayak mana kita mau dikasih lebih, kita hal kecil aja kita sepele, kita nggak lihat itu kan. Jadi hal kecil apapun yang ada di depan lo, baik itu 1.000 atau 2.000 bahkan, selesaikanlah urusanmu sama orang lain gitu, karena itu bisa menghambat perjalananmu ke depannya. Kita nggak tahu kan hati manusia itu gimana gitu. Jadi kayak jangan sepele sama apa yang telah kita ucapkan gitu kan. Kayak misalkan ngutang sama temen, nominalnya tuh nggak jadi masalah, tapi janjimu, omonganmu yang kadang jadi masalah gitu kan. Janjinya ya udah pasti ya seminggu akan dibayar, tapi kalau memang udah janji yang seminggu dibayar, kalau nggak mampu bayar kabarin. Itu etikanya dalam manusia gitu kan, dalam berteman. Kalau emang nggak sanggup bayar, bilang belum ada waktunya, belum ada rezekinya nih gitu kan, mau bayar kasih lagi waktunya, ya it's okay. Tapi ketika lo udah ngutang nggak ngabarin waktunya, udah tempo gitu kan, kayak anjir nih orang kayak gitu kan, kayak gitulah. Jadi kan kita mikir nggak, ya udahlah ya gitu kan, kalau emang mau bayar ya udah bayar. Tapi kadang aku rasa kalau nominalnya masih terjangkau, tapi kadang nominalnya kadang sudah terlampaui gitu kan. Kalau janji mau bayar minggu ini gitu kan, sebelum mau ngomong apa mau ngutang pasti akad duluan kan di awal. Aku juga harus gitu dong, harus pasti kalau ngasih orang uang dalam pinjaman harus akad duluan, lo kapan mau bayarnya, pastinya kapan gitu baru aku kasih. Nah kebanyakan orang-orang kadang kayak lupa nih orang, nggak usah lah dibayar gitu kan, kayak sorry gitu. Uang itu nggak akan pernah mengenal teman atau gimana pun saudara gitu. Uang itu sebenarnya bisa menghancurkan persaudaraan, pertemanan gitu. Jangan gara-gara uang kita mau berantem. Malu sebenarnya, masa gara-gara uang kita kayak berantem apa, jangan dong gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin yang seharusnya kayak aku juga gitu kan, kalau berutang gitu kan, ya aku akan duluan prepare gitu kan, janji aku kapan sebelumnya, kalau bisa aku bayar sebelum jatuh tanggalnya, jatuh temponya gitu kan. Dan sebelum diminta sama orangnya gitu, kita harus kayak respect duluan sama orangnya gitu kan. Jangan sepele. Ketika kadang kita udah nganggap orang sepele, oh dia nggak ingat kok sama utangnya, dia nggak ingat kok kadang ada gini-gini, please jangan gitu, hindarin. Karena yang nggak lo rasakan ke depannya nanti orang udah nggak percaya lagi, udah males gitu. Bukan nggak ada uang mau minjemin, karena kayak udah males gitu kan. Lo janjinya sekian mau bayar, tapi kayak lo lewatin waktunya, nggak respect boy, nggak respect coy gitu. Karena jadi kayak kita berulang-ulang jadi dipinjemin, yang jadi kayak udah itu yang seharusnya memang milikmu, tapi kayak kalau bayar ketika berapa bulan, seminggu berapa bulan lagi lo kayak ngutang lagi, kayak no nggak bisa dipanjangin nih gitu. Kayak aku tahu gitu kan untuk membantu orang, cuman kayak jangan kayak gitulah untuk
sama teman gitu kan. Kayak gitu sih, karena bagi aku kayak kami berlima dulu kan berteman, ya uang 1.000 itu kalau uang teman ya tetap kita bayar, kalau makan yang kita nggak ditraktir ya tetap kita bayar seporsinya kita gitu kan, jangan nokoh gitu kan. Intinya dalam hidup ini juga jangan nokoh, jujur aja gitu kan, semau gimana pun gitu kan, ya udah jujur aja, mau dimanapun keberadaan lo pasti kayak lo santai aja gitu kan, kayak nggak merasa ini bukan temanku gitu, nggak usah temenan, enggak, aku tetap temenan kok, aku teman kayak tetap bergabung aja, kayak walaupun asik nggak asik kayak yaudah gitu kan, tergantungnya diriku gimana gitu. Ya gitu sih, ya udahlah random ya kadang apapun itu pasti ada baik ada buruk gitu kan, ya udahlah. Aku ketika misalkan memberi gitu kan nggak pernah untuk mengharap kembali gitu. Apa yang udah aku beri kayak ya udah stop, jangan kan mengharap kembali atau itu diberikan. Ketika aku ada give and take and give gitu, kayak udah ngetek aja give nya, ya udah nggak usah gitu. Karena sama beberapa pertemanan ini kayak ada kayak gitu, kadang aku tagnya aja give nya ada, ya udah it's okay kok gitu. Karena kadang aku kalau bisa berteman tuh seluruhnya pengen aku bagiin, akan aku bagiin, bahkan waktu aku untuk bersama gitu kalian it's okay gitu. Tapi kadang-kadang sekarang masa-masa kayak ya udah waktu aja kita nggak punya sekarang untuk sama-sama gitu, ya udahlah gitu. Tapi satu hal yang nggak berapa hal sih, udah beda, jangan sampai sama orang gitu kan, ya jangan mengharap sama orang gitu kan. Terus apalagi ya, pokoknya dalam diri kita ini ya udahlah kita lah yang taunya, jangan mengharap belas kasihan sama orang gitu. Karena orang nggak akan kasihan sama kita ya, nggak peduli, cuman kayaknya sekedar peduli aja. Tapi kalau butuh teman, cari teman yang benar-benar yang lo rasa nyaman, yang lo rasa kayak bondingnya sama dia tuh teratasi gitu kan, ya gitulah. Dan aku sekarang mau berusaha kayak gambling ya kan, percaya nggak percaya kita akan buktikan sama doa-doa itu yang pengen kita wujudin. Jadi ya kalau doa itu sebaiknya detail, mintanya apa gitu, kemana gitu. Karena memang timingnya Tuhan, timingnya Allah sama timingnya kita kan berbeda gitu kan. Jadi kalau minta ya minta timingnya kita, cuman ya dalam artian kita nggak memaksa, jangan paksa, cuman kayak akuinlah bahwa dirimu itu lemah, akuinlah dirimu nggak bisa apa-apa, akuinlah dirimu itu nggak tahu apa-apa tentang kehidupan ini gitu kan. Yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha yang maha punya segalanya itu Tuhan. Kita nggak punya apa-apa tuh di dunia ini, semuanya titipan gitu sih. Aku punya hati kok, aku punya hati yang untuk dibagi setengahnya lah untuk orang, gak akan sepenuh hati aku akan berikan itu kepada orang lain, enggak. Ada orang bilang kayak ya sepenuh hati berikan hatimu kepada orang, enggak, aku gak akan sepenuh hati. Karena kayak bagiku ya, kenapa alasannya sampai sekarang mana masih sendiri, karena banyak pertimbangan yang perlu ditimbang. Untuk orang yang tahu ceritaku yang itu ya udahlah ya, ini tadi dengerin nggak pasti ada yang dengerin kan, nggak mungkin nggak ada yang dengerin tidaknya. Untuk orang yang karena aku pernah buat salah ya gitulah, itu oke, aku tahu kesalahanmu, aku tahu kemarahanmu gitu kan. Tapi ya udah, sebaiknya kita nggak berjumpa, sebaiknya kita nggak usah tahu satu sama lain gitu kan. Sebaiknya kita emang nggak ada mau klarifikasi apapun, udah gitu. Ya sudah lah. Teman-temanku semangat terus, pantang menyerah, ingat ada Allah ya, jangan putus asa dong. Masa putus asa, masa kalah,
Allah bisa memberikan suatu keajaiban pada hambanya yang lain, kenapa padamu tidak? Itu dah.